Ya udah tahu salah masih ngotot-ngotot, udah menurunkan suruh demo. Saya tahu itu. Anak buah kamu itu yang karyawan-karyawan itu suruh demo. Itu bukan orang situ, orang yang warga situ. Yang kehilangan pekerjaan itu bukan anak buah kamu. Kamu nggak dapat pemasukan. Wah, lagi rame soal kasus ruko di Pluit yang menyerobot lahan fasilitas umum di lingkungan di kawasan Niaga Pluit, Jakarta Utara. Riang Prasetya selaku Ketua RT angkat suara dan memperjuangkan hak masyarakat sekitar, bukan berkompromi dengan pemilik ruko dan minta cuan setoran. Gilanya, kasus sekacau ini yang maju perang Ketua RT. Di mana ini camat, lurah, wali kota, dan gubernur? Dan yang lebih kacau lagi, diduga ada 2 anggota dewan dari fraksi PDIP yang menyambangi para pemilik ruko dan diduga memprovokasi mereka untuk melawan dirinya dan menggelar aksi demo pada Rabu 25 Mei 2023 kemarin. Hal itu diungkap oleh sang ketua RT. Dirinya mengaku melihat ada 2 anggota dewan yang hadir, pertama dari anggota Dewan DPRD DKI dan kemudian yang kedua dari DPR RI. Riang mengaku anggota DPR RI yakni Darmadi Durianto dan DPRD DKI Gadis Wondo dari fraksi PDIP mendatangi para pemilik ruko tanpa sepengetahuannya sebagai pengurus wilayah. Bahkan kedua anggota dewan itu terlihat bercengkrama dengan oknum pemilik ruko yang menjadi provokator demo di depan kantornya pada saat penertiban Rabu kemarin. Nah gini nih, di Indonesia nih kayak gini. Ada orang bener kayak Pak RT ini malah banyak musuhnya. Padahal Pak RT ini udah bener banget jadi pejabat. Jadi pejabat RT aja dia tegas kayak gini tentang aturan. Gue bersama Pak RT, semangat Pak RT. Polisi harus lindungin Pak RT ini. Ini orang bener dan jujur. Oke, sekarang kalian kenal dengan sosok laki-laki yang satu ini. Lagi-lagi kasusnya sedang mencuat di media dan jagat maya. Tentunya kalian juga sudah membaca. Yap, he is Riang Prasetya, Ketua RT di daerah Pluit, Jakarta Utara. Predikat PRT biasanya itu dideketin oleh banyak warga gitu ya, karena ya 1-2 hal untuk mempermulus apa yang diinginkan oleh warga. Tapi nggak sepertinya sama Riang Prasetya ini gitu, dimana Riang ini menjadi salah satu Pak RT yang mungkin akan dibenci oleh sebagian dari bukan warga ya sebenarnya, tapi justru para pedagang yang berjualan di area atau wilayah daerahnya. Sampai pada akhirnya gitu ya, penggusuran atau pembongkaran bangunan dari bangunan-bangunan yang didirikan di bahu jalan, kemudian di atas saluran air dari para pedagang atau pemilik toko yang tidak memiliki sertifikat resmi, akhirnya dibongkar. Dan menurut gua ini merupakan salah satu gebrakan yang baik, berani, tegas. Sampai puluhan pemilik ruko yang mewah ya, tentunya di daerah Pluit, itu menggeruduk rumah Ketua RT Riang Prasetya. Nggak gentar. Justru apa yang dilakukan dari Riang Prasetya ini mendapatkan dukungan penuh dari Ahmad Saroni yang memang ya dirinya adalah anggota DPR RI pastinya. Bahkan dalam salah satu sosial medianya menyebutkan demo kok ke Pak RT kayak agak geli gitu ya. Dan sepertinya konflik ini akan terus memanas gitu ya antara Ketua RT dan juga para pemilik ruko yang mewah di Pluit. Suatu kesalahan yang dibiarkan sampai akhirnya menjadi suatu kebenaran. Walaupun pada dasarnya tetap itu merupakan suatu pelanggaran. Banyak uang bukan satu-satunya hal yang bisa untuk memuluskan segala cara, karena pada dasarnya memang ya itu bukan cara yang tepat gitu. Kenapa Ketua RT ini, Riang Prasetya ini benar-benar tegas, benar-benar bisa mengambil sikap? Karena memang beliau ini bukan bapak-bapak umum yang kemudian dijadikan Ketua RT karena dituakan di daerahnya. Beliau adalah seorang advokat, magister hukum dari fakultas ternama di Tarumanegara. Ini modal hukumnya sudah kuat dan agak unik ya, advokat malah menjadi ketua RT. Dan ini menjadi sesuatu yang lain yang menjadikannya begitu fenomenal, RT yang cukup berani. Ya udah tahu salah masih ngotot-ngotot, udah menurunkan suruh demo. Saya tahu itu.
Anak buah kamu itu yang karyawan-karyawan itu suruh demo. Itu bukan orang situ, orang yang warga situ. Yang kehilangan pekerjaan itu bukan anak buah kamu. Kamu nggak dapat pemasukan, makanya carilah tempat yang ada izinnya. Jangan bau jalan digunakan untuk berjualan. Itu salah kamu sendiri. Bau jalan itu punyaan pemerintah. Jangan kamu bikin ruko, jangan kamu bikin teras untuk menghasilkan uang kamu. Makanya kamu nggak ada pemasukan itu. Makanya mengerahkan untuk demo. Itu bagus Pak RT-nya itu. Coba lihat di TikTok, banyak yang mendukung Pak RT. Makanya kalau jualan itu yang benar, nyari tempat yang benar. Ya, itulah. Saya juga pedagang. Itu kamu bayar berapa itu yang demo? Kamu menggerakkan massa untuk demo. Oke, saya tetap mendukung Pak RT karena Pak RT-nya benar. Kalau dibiarkan, semua antar warga pada menempatin bahu jalan, didirikan teras-teras, bahaya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tinggal di perumahan. Nah, kalau misalnya ada warga di perumahan ini yang mau renovasi rumah atau membangun rumah, maka dia akan dikenakan biaya untuk perawatan dan perbaikan jalan. Nah, tapi itu bukan berarti begitu jalan selesai diperbaiki, jalan itu menjadi jalan milik pribadi. Bukan karena jalannya sudah rapi, tidak ada banjir, lalu tidak ada kemacetan dan semuanya baik-baik saja. Tapi yang menjadi masalah adalah kalian mengambil lahan milik negara. Apa karena kalian pengusaha? Jadi kalian pikir kalian bisa membangun seenaknya? Dari demo ini saya lihat kebanyakan adalah para pegawai atau orang-orang yang bekerja di tempat usaha dari ruko-ruko yang bermasalah. Nah, mungkin ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Pertama, yang jadi permasalahan adalah ruko tempat kalian bekerja itu telah menyerobot lahan negara. Jadi ini soal aturan. Kalau memang benar ya silahkan tunjukkan saja sertifikatnya, IMB-nya. Dan kalau memang tidak ada masalah, tentunya nggak ada alasan juga untuk dipermasalahkan. Jadi ini hanya soal aturan. Laporan Pak RT bukan dimaksudkan untuk menutup tempat kerja kalian. Nah, tapi jika ada pemilik yang mengancam akan memberhentikan kalian jika kalian nggak mau ikut-ikutan, ya justru seharusnya kalian lega karena kalian terbebas dari mereka yang melakukan kesalahan. Dan kalian terbebas pula dari mengikuti orang yang salah. Percayalah, jika kalian mengikuti orang yang salah, bagaimana mungkin apa yang kalian lakukan akan jadi keberkahan. Dan yang kedua, ini adalah masalah lama. Sejak tahun 2019, sejak pihak Jakpro menjual ruko-rukonya dan dialihkan kepada perorangan, masalah ini sudah timbul dan Pak RT sudah memberikan peringatan. Tapi diabaikan. Karena apa? Karena merasa bahwa Pak RT adalah bukan orang yang punya kekuatan dan kekuasaan. Pak RT hanya ingin mengembalikan fungsi saluran air dan bahu jalan kepada fungsinya semula. Dan agar ini juga bisa menjadi perhatian bagi mereka yang terbiasa melanggar aturan. Sebagai masyarakat, seharusnya kita senang ada orang yang peduli dengan masalah seperti ini, bukan malah ketakutan dengan perut sendiri. Percayalah, jika kita mengutamakan kebaikan, kita nggak akan pernah kelaparan. Tentu saja, pelanggaran bukan hanya terjadi di Karangniaga atau Pluit saja, mungkin di seluruh Jakarta, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Nah, karena itulah kita harus memperbaikinya. Pak yang ini cuma RT, jadi tentu saja yang dilaporkan hanya yang ada di wilayahnya. Ya kita berharap saja, semoga RT-RT lain juga terinspirasi dan melakukan hal yang sama. Lalu, kenapa lagi Bapak minta pengunduran? Bukankah teguran sudah dikirimkan dari tahun 2019? Sudah 3 tahun lebih berjalan. Lalu kenapa kira-kira yang membuat pelanggaran itu terjadi selama ini? Tentu karena adanya pembiaran atas nama pungli dan backing-backingan. Jadi, kalau kita bicara soal perubahan, maka inilah yang harusnya kita lakukan.